dulur-dulur, ini daerah Gunung Pati ini menuju kolam lele. Selain terkenal dengan kampung durian, di sini juga terkenal dengan usaha budidaya ikan tawar, terutama lele. Ini masuk ke kebun ini. Saya budidaya lele awalnya tahun 2001. Dapat pelatihan dari Dinas Perikanan Provinsi. Terus saya tahu tata caranya budidaya lele. Akhirnya saya tertarik budidaya lele karena untuk memanfaatkan lahan atau persawahan yang memang tanah di Kota Madia ini kan pajaknya sudah tinggi. Kalau untuk padi kok kurang masuk untuk istilahnya masalah ekonomi. Akhirnya saya inisiatifnya budidaya lele. Jadi lebih untuk secara ekonomi ini kan lebih menguntungkan untuk budidaya lele daripada sawah atau padi. Dulu saya memang petani sawah. Terus ini saya dapat pelatihan, terus saya juga misalnya studi banding mandiri maupun diajak dari produk pakan maupun studi banding dengan Dinas Perikanan, yang akhirnya saya tambah lebih tahu cara budidaya ikan lele. Karena dalam budidaya ikan lele sangat dibutuhkan ya, untuk manajemen airnya, pengelolaan air, manajemen pakannya, manajemen untuk budidayanya itu sangat memang harus paham betul. Karena memang kebanyakan budidaya lele ini banyak yang rugi atau banyak yang untungnya itu dikit. Makanya saya sering studi banding ke teman-teman, bahkan sampai sekarang pun saya masih sering sharing sama teman-teman dari kelompok sini Gunung Pati maupun dari luar Gunung Pati, karena saya juga bergabung di kelompok budidaya ikan lele Mina Lancar Gunung Pati. Ya, awalnya itu tadi saya dapat pelatihan dari Dinas Perikanan Provinsi, yang akhirnya saya tahu tata cara budidaya lele, baik cara ngasih pakan, manajemen pengelolaan airnya, terus pemasarannya juga akhirnya saya tahu. Terus tapi saya tidak cukup itu, jadi saya sering studi banding ke teman-teman yang lainnya. Pertama satu kolam, terus nambah sampai sekarang ada 30 kolam. Suka dukanya, kalau dukanya dulu ya Pak ya. Dukanya dari awal saya budidaya memang nol besar. Saya tidak tahu cara budidaya lele. Jadi selama awal sampai sekitar 4 tahunan, untung sama ruginya ini hampir imbang. Istilahnya itu selama 4 tahun ini masih tahap belajar. Baru setelah 4 tahun saya tahu tata cara budidayanya, terus pengelolaan airnya, cara pemasarannya, saya baru tahu sekitar 4 tahunan ini. Kalau sukanya ya kita tambah pengetahuan, tambah teman, terus juga akhirnya ketemu teman-teman, juga terbentuk kelompok. Juga sekarang lahan yang terbatas karena di wilayah Kota Semarang, kita bisa memanfaatkan secara ekonomi, ada tambahan. Untuk kolam rata-rata 3 meter kali 7 meter rata-rata. Ada yang 4 kali 6, ada yang 5 kali 8 ada. Tapi yang kebanyakan 3 kali 7. Nah, satu kolam rata-rata isinya 5.000 sampai 7.000. Perputaran siklusnya rata-rata antara 100 sampai 130.000 siklusnya perputarannya. Jadi ada yang baru tebar, ada yang sudah agak gede, ada yang sudah menjelang panen. Jadi varian, tidak sama gedenya.
Bibitannya kebetulan di kelompok pembudidaya ikan lele Mina Lancar Gunung Pati itu ada 3 orang yang di pembibitan. Tapi kalau kurang saya juga ngambil dari teman-teman luar kelompok. Jadi kadang dari Karangjati, kadang dari Ungaran, kadang dari Salatiga. Tapi saya kebanyakan ngambil yang sekitar Gunung Pati. Kalau memang budidaya itu memang kita perlu persiapkan airnya. Kita persiapkan airnya sekitar kalau 3 hari, jadi kita sudah tumbuh planktonnya, sudah istilahnya itu tumbuh uget-ugetnya, baru kita masukin bibit. Nah, setelah kita masukin bibit, kalau tidak langsung dikasih makan sekitar 1 hari atau 1 hari 1 malam, baru ikan dikasih makan supaya 1 hari 1 malam ini biar adaptasi dulu bibitnya. Terus kita dalam kesehariannya juga kita harus ngontrol airnya, terus ngontrol bibitnya, ngontrol suhunya, terus pakannya juga harus kita pakai takaran sesuai dengan yang pernah saya tahu dari waktu pelatihan ada feeding programnya. Jadi istilahnya per onnya itu berapa, per kilonya bibitnya itu harus biasanya itu ditakar bibitnya itu berapa kilo, atau mungkin yang di kolam itu berapa kilo ikannya atau berapa kintal. Nanti ini akan tahu pakannya, karena kalau dari kecil, yang kecil dari bibit sampai ukur sampai 1 bulan itu pakannya 5% dari biomasa. Tapi kalau setelah 1 bulan, 2 bulan ke atas itu 3% dari berat biomasa. Jadi seandainya pakannya itu kita mau tahu pakannya yang kita ngasih pakan itu berapa, itu berarti kan kita sampling lelenya itu per kilonya ada berapa. Jadi kita ngambil seandainya sekilo ada 20, berarti kita tebarnya berapa. Seandainya tebarnya kalau 5.000 berarti kan 2,5 kintal yang ada di kolam, berarti ngasihnya pakan kalau 3%-nya berarti sekitar 7 kiloan sekali dalam sehari ngasih pakan. Terus nanti kalau sudah besar perlu di-grading juga kita grading. Tapi kalau tidak perlu di-grading, kalau ikannya misalnya rata, berarti grading langsung panen sekitar umur 3 bulan atau 3 bulan lebih dikit baru kita panen, tapi langsung grading. Pakannya pakan pabrikan sama, karena memang pakan pabrikan semenjak pandemik, sebelum pandemik 6 bulan itu pakan ini nggak jadi istilahnya. Jadi sebetulnya pakan ini 1 kilo jadi daging 1 kilo nggak jadi. Makanya ini saya pakai alternatif pakan lainnya, pakan tambahan. Penyakitnya lele ya ada, memang kalau dulu sebelum saya tahu ini kan tahu banyak tentang budidaya lele, memang sering ada kadang boroen, terus kadang ada yang bercak-bercak merah, terus kembung. Tapi setelah saya sering studi banding, sharing sama teman-teman, ya alhamdulillah masalah pengendalian penyakit ini saya alhamdulillah sudah bisa teratasi pengendalian. Intinya kita selalu kontrol airnya, terus sering ganti air juga. Jadi minimal 2 minggu itu ganti air. Terus ada kocorannya juga, karena ada air yang masuk juga ada air yang keluar untuk mendorong amonianya keluar. Harapan ke depan usaha lele ini menjadi lebih bagus, baik pakannya juga lebih menjadi bagus, menjadi istilahnya
untuk budidaya ini menjadi lebih bagus, tambah untung petaninya. Terus juga masalah pemasaran ini juga lebih tambah banyak peminatnya di sekitar Semarang sini. Untuk peternak pemula, ya memang kita harus setiap mau usaha seneng dulu, karena suka. Kalau suka berarti kan otomatis serius. Ya berarti kan otomatis kalau sudah suka dan serius, berarti kan ada kekurangan, ada misalnya yang mungkin kegagalan selalu dicari apa, istilahnya kekurangannya itu apa, supaya nanti kekurangan ini menjadi istilahnya tombak untuk tambah lebih maju. Kalau penjualan, pemasarannya, karena memang tadi saya cerita itu tahun 2001 sampai sekitar 2005, memang saya waktu itu suka dukanya, banyak sukanya daripada dukanya. Ya, sebenarnya kan sukanya, tapi memang ya itu sukanya kita pengen tambah ilmu, terus tambah semangat, terus tambah bagaimana cara pemasaran tadi. Ya, setelah 2010 ini baru ketemu pemasarannya. Sampai sekarang ini sudah punya langganan. Jadi tinggal kita minta jadwal panen sama pengepul atau pengecer. Kalau segmen pasarnya budidaya lele ini di Semarang masih besar, Pak. Karena memang dari statistik, saya pernah itu mengikuti pelatihan atau seminar di Dinas Perikanan, kebutuhan Semarang dan sekitarnya itu sekitar 7 ton sehari semalam. Sementara dari wilayah Semarang dan sekitarnya ini belum bisa memenuhi. Ya, karena belum bisa memenuhi ini banyak yang didrop dari luar Semarang. Ya, ini akhirnya kan justru menjadi persaingan bagaimana budidaya lele di Semarang ini tambah lebih bagus.